Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1673, Kehendak Tertinggi. Di sungai waktu yang tak berujung, Ye Guan dan Lord Wu Bian melakukan perjalanan dengan cepat. Di sekitar lorong, gambar-gambar bersejarah muncul dan menghilang seperti kilat. Tahun-tahun yang menghilang, Ye memandangi gambar-gambar bersejarah yang muncul dan menghilang dalam sekejap mata di sekitarnya, merasa sangat emosional. Seiring berjalannya waktu, semua makhluk hidup hanyalah orang yang lewat. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan menoleh dan menatap Wu Bianzu. Senior, Anda kenal dengan Master Daobi, bisakah Anda ceritakan tentang dia? Wu Bianzu mengisap cerutunya dan mengembuskan asapnya. Orang ini membuatku merasa dia bersembunyi. Ye Guan sedikit mengernyit. Bersembunyi, penguasa Wu Bian mengangguk. Menyembunyikan tujuan sebenarnya? Tidakkah kau menyadarinya? Meskipun dia tampaknya menargetkanmu kemana-mana, aku sebenarnya merasa bahwa dia hanya membingungkanmu untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya. Ye Guan berkata, siapa yang kau bingungkan? Penguasa Wu Bian menganalisis dari sudut pandang saat ini, dia mencoba membingungkan bibimu dan 3 orang lainnya, atau dia mencoba membingungkan kehendak tertinggi. Meskipun orang ini sedikit pengecut, kekuatannya benar-benar mengerikan. Saya pikir tidak banyak orang di alam semesta ini yang bisa membuatnya takut. Ye Guan berkata, dengan kata lain, niatnya yang sebenarnya mungkin bukan aku. Sang penguasa tanpa batas berkata, itu mungkin. Ye Guan terdiam. Mungkinkah anjing Dao ini, anjing yang baik? Mustahil. Ye Guan langsung menolak gagasan ini. Penguasa Wu Bian melirik Ye Guan dan mengingatkannya, tidak mudah untuk hidup dari zaman ayahmu hingga saat ini. Misalnya, aku... Ye Guan mengangguk. Penguasa Wu Bian tertawa keras, jangan khawatir tentang orang ini, selama kamu cukup kuat, semua konspirasi dan tipu daya tidak ada artinya. Ye Guan tersenyum dan berkata itu benar. Lord Wu Bian berkata, tugas kita yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu sejauh mana kekuatan kehendak tertinggi ini. Ye Guan berkata, apakah Bibitu dan yang lainnya pernah bertarung melawan kehendak tertinggi? Sang penguasa tanpa batas menggelengkan kepalanya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, mereka juga tidak bisa naik. Sang guru yang tak terbatas berkata, aku tidak bisa naik. Ye Guan tampak serius. Sang penguasa tanpa batas berkata, kita tahu terlalu sedikit tentang kehendak tertinggi, termasuk bagaimana ia menghancurkan era-era itu sejak awal. Selain itu, apa tujuannya menghancurkan setiap era? Apakah untuk melindungi semua makhluk hidup, atau hanya menghancurkan mereka untuk memperkuat dirinya sendiri? Apa sebenarnya yang ingin ia lakukan? Itulah yang ingin diketahui ibumu. Ye Guan berkata, ibu ingin tahu batas atas kekuatannya. Lord Wu Bian mengangguk, ya, kami pergi ke era kuno untuk melihat bagaimana era paling misterius ini dihancurkan, dan juga untuk melihat apakah orang-orang kuat di era ini meninggalkan informasi apapun untuk generasi mendatang. Ye Guan berkata dengan lembut, jika kau ingin tahu batasnya, caranya sangat sederhana, lihat saja apakah dia punya jurus kedua. Lord Wu Bian mengangguk. Ekspresinya menjadi serius, seperti saat ia menghadapi 3 pedang. Jika ia ingin mengetahui batas atas mereka, cara termudah adalah membiarkan mereka menggunakan pedang kedua. Mereka kini hampir tidak tahu apapun tentang kehendak tertinggi. Satu-satunya yang mereka ketahui adalah bahwa pemilik pena Dadao pernah menjadi salah satu juru bicaranya. Pemilik Dadao Pen, Anda bisa memanggilnya anjing.
tetapi Anda tidak bisa mengatakan dia pecundang. Pada saat ini, terowongan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan kemudian sepotong besar guntur ilahi emas muncul tidak jauh di depan mereka. Kekuatan guntur bergegas ke arah mereka, dan rasa penindasan sangat kuat. Dewa tanpa batas berkata, guntur waktu yang ilahi, setelah guntur bencana ini, kita akan mengalir ke hulu menuju era kuno yang kacau. Triliun tahun, 1 triliun tahun adalah satu era, yang berarti mereka telah kembali ke masa lampau selama 1 triliun tahun. Harus saya katakan, dia menganggap ibunya sungguh hebat. Sebab, jika mereka hanya mengandalkan kekuatannya dan Lord Wubian untuk pergi ke hulu sampai ke sini, itu tidak akan pernah semudah ini. Namun, dengan mengandalkan formasi milik ibunya, mereka sampai ke sini dengan mudah. Mereka semakin dekat dengan petir itu. Ye Guan hendak menghunus pedangnya, tetapi Lord Wubian menghentikannya. Tidak perlu. Saat mereka berbicara, mereka telah tiba di area Thunder Tribulation, merasakan tekanan Thunder Tribulation. Ekspresi Ye Guan menjadi serius. Jika orang kuat di alam Breaking Circle datang ke sini, dia mungkin akan mendapat masalah. Namun mereka melewati daerah guntur tanpa cedera. Kekuatan formasi di tubuh mereka sepenuhnya menahan kekuatan guntur. Lord Wubian berkata, guntur di era berikutnya akan menjadi sakit kepala. Ye Guan mengangguk. Setelah melewati daerah badai petir, kecepatan mereka melambat. Seiring berjalannya waktu di sebelah kanan mereka, pemandangan yang pernah mereka lihat sebelumnya muncul. Lokasinya masih jalan surgawi. Banyak sekali master tingkat atas bergegas ke jalan surgawi satu demi satu. Ye Guan melihat penguasa zaman kuno berjubah merah lagi, dan pada saat ini, pihak lain benar-benar sedang menatapnya. Ye Guan ingin berkomunikasi dengan pihak lain, tetapi dihentikan oleh Wu Bianzu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika kamu membuka mulutmu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ye Guan terdiam. Dia sudah merasakannya, tepat saat dia hendak berbicara. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di hatinya, dan perasaan itu semakin kuat dan kuat. Ye Guan berkata, kehendak tertinggi. Lord Wubian menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Tapi pasti ada keberadaan tak dikenal yang mengawasi dan tidak membiarkan siapapun melanggar aturan. Ye Guan menatap penguasa zaman kuno yang mengenakan jubah merah. Pihak lain masih menatapnya, tetapi dia juga tidak berbicara. Lambat laun, pihak lain mulai menjadi kabur. Karena mereka bepergian melawan arus waktu, dunia yang mereka lihat saat ini bergerak mundur. Seperti menonton perekam awan yang diputar secara terbalik. Ye Guan berkata, akhir zaman ini telah terhapus. Lord Wubian mengangguk. Mereka tidak melihat hasil akhir dari orang-orang ini. Jelas akhir mereka telah terhapus. Ye Guan dan Wu Bianzu keduanya tampak sangat hikmat. Seberapa mengerikankah kekuatan seseorang untuk memotong suatu periode sejarah? Ye Guan tiba-tiba bertanya, mengapa memotong riwayat itu? Tuan Wubian menoleh menatap Ye Guan, dan Ye Guan pun tengah menatapnya. Tak satu pun dari keduanya tampak bagus. Apakah ada yang tahu bahwa generasi mendatang akan kembali untuk melihatnya? Kehendak tertinggi, Ye Guan tiba-tiba berkata, jika itu benar-benar kehendak tertinggi, maka itu sebenarnya adalah hal yang baik. Sang penguasa tanpa batas bertanya, apa maksudmu? Ye Guan berkata, jika itu dia, berarti dia masih takut pada kita. Ini berarti dia mungkin tidak sekuat yang kita kira. Apakah menurutmu analisisku masuk akal? Setelah hening sejenak, Lord Wubian mengangguk, sungguh kemenangan spiritual. Ye Guan, Tuhan Yang Maha Esa berkata lagi, yang lebih aku khawatirkan sekarang adalah,
kalau-kalau ini bukan dilakukan olehnya. Tak seorang pun dari mereka berbicara lagi. Setelah beberapa saat, Ye Guan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada gunanya memikirkannya. Kita harus bertarung pada akhirnya." Wu Bianzu tersenyum dan berkata, "Benar sekali." Sambil berkata demikian, dia meneguk anggurnya banyak-banyak. Keduanya terus melawan arus waktu. Mereka hanya butuh waktu kurang dari 1/4 jam untuk melewati seluruh era kuno yang kacau. Semakin dekat dengan akhir zaman, Ye Guan semakin merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Perasaan itu semakin kuat. Dia mendongak dan melihat sekeliling, tetapi tidak merasakan apapun. Namun, dia yakin pasti ada makhluk tak dikenal yang mengawasinya secara diam-diam. Ye Guan menoleh ke arah Wu Bianzu, "Senior, apakah kamu merasakannya?" Sang penguasa tanpa batas berkata dengan tenang, "Tentu saja." Ye Guan bertanya, "Keberadaan macam apa itu?" Sang penguasa tanpa batas berkata, "Keberadaan yang tidak diketahui." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Dia seharusnya membiarkan Arya dan Xiao Bai mengikutinya. Meskipun kedua bocah kecil itu tidak terlalu bisa diandalkan, mereka bisa bertarung. Penguasa Wubian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini untuk memastikan kau kembali dengan cara yang sama seperti saat kau datang. Selama bertahun-tahun, aku telah bergaul dengan Master Dao Pen, jadi aku masih memiliki status di alam semesta ini." Ye Guan tentu saja tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Dia melihat sekeliling dan diam-diam menjadi waspada. Jika situasinya tidak tepat, dia akan segera melarikan diri. Mereka tidak mengalami kecelakaan apapun di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan daerah yang dipenuhi guntur. Kali ini, gunturnya berwarna ungu, dan lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun kekuatan formasi itu masih ada, Ye Guan masih melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan untuk melindungi tubuhnya. Penguasa Wubian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini hanya bencana guntur." Saat mereka berbicara, mereka memasuki area kesengsaraan guntur. Guntur ilahi ungu yang tak terhitung jumlahnya turun ke perisai formasi mereka. Dalam sekejap, retakan muncul di perisai formasi. Ekspresi Tuan Wubian tiba-tiba berubah drastis. "Sial, ini tidak normal." Ledakan, perisai kedua orang itu meledak secara langsung dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak berujung. Ye Guan sudah siap. Niat pedang yang tak terkalahkan di tubuhnya membubung ke langit, dan dia benar-benar memotong jalan melalui kesengsaraan guntur. Namun dalam sekejap, kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar lagi, hampir menenggelamkannya dan penguasa tanpa batas. Ye Guan tiba-tiba melotot. Ledakan, dalam sekejap, ribuan hukum meledak dari tubuhnya. Hukum-hukum itu melindunginya dan penguasa tanpa batas seperti perisai. Petir ungu yang tak terhitung jumlahnya terus menyambar, dan perisai hukum mulai bergetar hebat. Wajah Ye Guan menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ye Guan mengaktifkan hukum ketertibannya sendiri, dan dia bergegas menuju kejauhan bersama penguasa tanpa batas. Mereka harus keluar dari daerah bencana guntur ini sesegera mungkin. Lord Wubian juga tidak tinggal diam. Dia berusaha keras untuk menjaga terowongan ruang waktu di sekitarnya, karena kekuatan Ye Guan dan malapetaka guntur itu terlalu kuat, dan hampir secara langsung menghancurkan terowongan ruang waktu di sini. Jika terowongan ruang waktu itu rusak, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam turbulensi waktu. Keduanya bergabung, tetapi saat mereka hendak bergegas keluar dari zona guntur, guntur ilahi hitam tiba-tiba menerobos ruang dan waktu dan jatuh dari langit. Saat guntur hitam muncul,
Ekspresi Lord Wubian berubah drastis. Sial, ini guntur kehidupan dan kematian. Bagaimana bisa muncul di sini? Sialan, ada yang mempermainkan kita. Saat guntur Dewa Hitam jatuh, meskipun hukum ketertiban Ye Guan menolaknya, ruang dan waktu di sekitarnya benar-benar runtuh pada saat ini. Keduanya langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat, dan kekuatan ilahi terus mengalir keluar dari tubuhnya, dengan putus asa menahan guntur ilahi hitam. Namun pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya di sekelilingnya. Dan sang penguasa tak terbatas memeluknya erat. Rumput, Ye Guan berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, tolong ambil tindakan." Tepat saat dia selesai bicara, guntur hitam ilahi lainnya jatuh. Ledakan, Ye Guan dan Wubian Zhu langsung menghilang ke dalam kegelapan. Tepat saat guntur dewa ketiga menyambar Ye Guan dan penguasa Wubian, pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari ruang dan waktu ini, hancurkan. Ledakan, guntur dewa hitam meledak seketika dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah beberapa waktu, Ye Guan merasa kepalanya menjadi sangat pusing, seolah-olah terisi timah. Tiba-tiba dia membuka matanya. Saat ini, dia berada di halaman, berbaring di kursi malas, seluruh tubuhnya lemas. Tidak jauh dari sana, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun berdiri di depan panggung batu sambil memegang pisau dapur. Di panggung batu itu ada seekor ayam jantan besar yang diikat dengan tali. Gadis kecil itu memegang pisau dapur dengan kedua tangannya. Ia menatap ayam jantan besar itu dengan gugup, seluruh tubuhnya gemetar. Ada kompor kecil di sebelahnya, dengan air mendidih di atasnya, jelas disiapkan untuk ayam. Gadis kecil itu menatap air mendidih itu, menarik napas dalam-dalam, lalu memberanikan diri untuk menebasnya dengan pisau. Namun, saat pisau itu hendak mengenai kepala ayam, dia berhenti. Dia begitu gugup hingga kakinya gemetar. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya lagi, mengangkat pisau dapur tinggi-tinggi, dan menebasnya dengan ganas. Namun, tepat saat pisau dapur hendak menyentuh kepala ayam, pisau itu berhenti lagi. Ayam itu bahkan merasa lebih gugup daripada dia. Awalnya ia ingin melawan. Tetapi sekarang, ia hanya ingin semuanya cepat berakhir. Ini benar-benar menakutkan. Pada saat itu, gadis kecil itu tiba-tiba meletakkan pisaunya, berjongkok di sana, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan berteriak, "Aku tidak mau makan lagi. Aku tidak mau makan lagi." Bab 1674, kata-kata menjadi kenyataan. Setelah gadis kecil itu menangis beberapa saat, ia melepaskan ikatan ayam itu. Ayam yang baru saja terlahir kembali itu mengepakkan sayap dan melompat dari panggung batu. Namun mungkin karena gugup, ia melompat langsung ke panci mendidih di sebelahnya. Sambil menjerit, ayam itu meronta sejenak, lalu dianggap mati. Gadis kecil, Ye Guan, gadis kecil itu memandangi ayam yang tak bernyawa itu dan merasa sedikit kewalahan. Saat itu, Ye Guan tiba-tiba terbatuk. Gadis kecil itu tersadar dan menoleh ke arah Ye Guan. Dia berjalan ke arah Ye Guan dan berkata dengan takut-takut, kau sudah bangun." Ye Guan mengangguk, lalu dia melihat sekelilingnya, sedikit bingung, di mana ini? Gadis kecil itu berkata, "Ini kota Siuan, kamu." Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Ye Guan menatap gadis kecil di depannya dan tersenyum, "Ada apa denganku?" Gadis kecil itu mengarahkan jari kelingkingnya ke langit dan berkata, "Kamu jatuh dari langit." Ye Guan terdiam. "Oh sial,
Bagaimana dengan ketidakterbatasan? Bagaimana dengan ketidakterbatasan? Ye Guan menoleh dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria di dinding batu tak jauh dari sana. Dia adalah Lord Wubian, yang tergantung di dinding batu seperti sedang melakukan split. Gadis kecil itu mengikuti arah pandangan Ye Guan dan terkejut. Oh, ada orang lain. Saat dia berkata demikian, dia hendak pergi menyelamatkannya. Namun Ye Guan menahannya. Tidak apa-apa, biarkan dia bertahan sedikit lebih lama. Gadis kecil itu tetap menyeret Wu Bianzu ke bawah. Dia dengan hati-hati mengulurkan jarinya dan meletakkannya di bawah hidung Wu Bianzu. Merasakan napasnya, dia menghela napas lega, dia belum mati. Ye Guan berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya dan kultivasinya masih ada. Tetapi, ada yang salah dengan dunia ini. Ye Guan melihat sekeliling. Dia yakin bahwa ini adalah dunia nyata. Tetapi dia merasa ada yang salah. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang salah. Menemukannya, pada saat ini, suara Lord Wubian tiba-tiba terdengar dari samping. Dia berjalan agak aneh, jelas dia kesakitan di bagian buah zakarnya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu merasakannya? Lord Wubian mengangguk. Kita telah menyusup ke era ketiga. Hukum dunia ini, tidak. Mungkin saja kehendak tertinggi telah memperhatikan kita. Ye Guan menatap ke kedalaman langit berbintang. Dia tidak bisa merasakan apapun. Tetapi seperti sebelumnya di sungai waktu yang panjang, dia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya. Lord Wubian berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus pergi, tinggalkan tempat ini. Ye Guan mengangguk. Intuisinya mengatakan bahwa jika dia tetap tinggal di sini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Keduanya hendak pergi ketika Ye Guan tiba-tiba melihat gadis kecil yang sedang mencabuti bulu ayam tidak jauh dari sana. Wu Bianzu berkata, jangan ikut campur di sini. Pergi sekarang juga. Ye Guan ragu sejenak lalu mengangguk. Tepat saat keduanya hendak pergi, tiba-tiba, terdengar suara derap kaki kuda dan siulan dari luar kota. Mendengar suara itu, wajah gadis kecil itu langsung pucat pasi. Ia pun bergegas menuju gerbang. Di luar, sekelompok bandit tengah mengejar sekelompok orang. Para bandit itu mengacungkan pedang dan tertawa terbahak-bahak. Sesekali, pedang akan jatuh, dan kepala berdarah akan berterbangan keluar. Gadis kecil itu tiba-tiba berlari keluar dan berkata dengan ngeri, ayah ibu. Melihat ini, Ye Guan langsung berhenti. Dia mengangkat tangan kanannya, tetapi penguasa tanpa batas tiba-tiba meraihnya dan berkata, tidak, kamu tidak bisa ikut campur di sini. Apakah kamu merasakannya? Ye Guan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap keluar kota. Ketika dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, perasaan tidak menyenangkan muncul lagi di hatinya. Semakin dekat, sebuah suara yang sangat jelas mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengambil tindakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini bukan hukum dunia kecil, ini adalah tempat yang diatur oleh kehendak tertinggi. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Lord Wubian memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia melihat ke antara langit dan bumi. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, dia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang mendekati mereka. Di luar kota, para bandit mengejar orang-orang di depan mereka dengan panik. Mereka mengayunkan pedang, dan orang-orang di depan mereka sangat putus asa. Mereka berlari seperti orang gila dan menangis putus asa. Gadis kecil itu pun berlari menghampiri orang tuanya sambil menangis. Pada saat itu, seorang bandit kuda tiba-tiba mengambil pisau besar dan menebas seorang wanita tidak jauh di depannya. Melihat kejadian itu,
mata gadis kecil itu tiba-tiba berkaca-kaca. "Tidak, Ibu." Tepat saat pisau bandit itu hendak mendarat di kepala wanita itu, tiba-tiba terdengar suara dari belakang gadis kecil itu, "Mati." Begitu kata-kata itu terucap, tertawa. Di kejauhan, kepala para bandit itu terangkat ke langit secara bersamaan, darah mengucur deras. Gadis kecil itu tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat Ye Guan yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, ekspresi Ye Guan sangat serius. Dia menatap ke langit, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Lord Wubian berjalan ke sisi Ye Guan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo pergi." Ye Guan menatap kedalaman langit dan berkata, "Tidak." Pada saat ini, sebuah kekuatan misterius turun dari kedalaman langit, dan tidak jauh dari sana orang-orang yang baru saja selamat dari para bandit kuda mulai menjadi tidak nyata. Bukan hanya mereka, tetapi gadis kecil di sebelah mereka juga mulai menjadi tidak nyata. Melihat pemandangan ini, Ye Guan terkejut. Ini Sang guru yang tak terbatas menatap langit itu tidak dapat diubah. Sebab dan akibat di sini tidak dapat diubah. Mereka ditakdirkan untuk mati. Pergilah, jangan ikut campur lagi. Kamu tidak memiliki takdir dan keberuntungan seperti bibimu. Jika kamu ikut campur dalam nasib mereka, kamu harus menanggung sebab dan akibat mereka. Pergilah, kamu harus pergi. Dia menarik Ye Guan dan mencoba membawanya pergi dengan paksa, tetapi Ye Guan menatap langit. "Senior, ada begitu banyak hal yang tidak adil di dunia ini, aku, Ye Guan, tidak bisa mengurus semuanya, tetapi selama aku menghadapinya, aku tidak bisa mengabaikannya. Ini adalah caraku untuk mengatur." Selain itu, saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. "Cepat atau lambat, aku harus melawan kehendak tertinggi ini. Bagaimana mungkin aku takut padanya hari ini? Bagaimana mungkin ada cara yang tak terkalahkan untuk mundur di dunia ini? Jika ada sebab dan akibat, aku tidak membutuhkan bibi sukun. Aku akan menanggung semuanya." begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan muncul di langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan mantra sihir muncul di atas kepalanya. Amatilah metode ilahi yang misterius. Ye Guan menatap langit, merasakan kekuatan mengerikan antara langit dan bumi. Tetapi dia sama sekali tidak takut. Dia menatap lurus ke langit dan bumi. Hancurkan. Ledakan dari tubuhnya, kekuatan ilahi yang mengerikan naik ke langit, dan kekuatan ilahi itu tergantung di antara langit dan bumi seperti tirai air. Semua kekuatan ilahi diaktifkan pada saat ini. Hukum ilahi yang tergantung di antara langit dan bumi menyala bagai api, dan kekuatan penghancur yang mengerikan terus tercurah darinya, dengan panik berperang melawan kekuatan misterius di antara langit dan bumi. Seluruh langit terbakar, berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Di bawah, penduduk kota menatap pemandangan di langit dengan tak percaya dan tercengang. Gadis kecil itu juga menatap kosong ke arah Ye Guan di langit dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, tubuh semua orang yang ada di bawah mulai mengeras secara bertahap. Ye Guan berhasil menahan semua kekuatan itu dengan sekuat tenaganya. Tetapi pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba terbelah, dan guntur dewa hitam pekat jatuh langsung ke bawah. Melihat pemandangan ini, pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil, dan dia langsung berteriak marah, "Pedang datang!" Berdengung, suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, lalu sebilah pedang terbang ke tangannya. Pedang King Xuan, Ye Guan melesat ke angkasa, membawa serta hukum-hukum ketertiban yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang guntur ilahi hitam itu dengan ganas. Pedang itu membelah angkasa dan menebas guntur ilahi itu dengan ganas. Ledakan, guntur dewa hitam meledak.
Tetapi pada saat berikutnya, lebih dari selusin guntur Dewa Hitam jatuh dari kedalaman langit berbintang. Pada saat yang sama, kekuatan misterius menyebar dari antara langit dan bumi, dan kemudian dunia mulai menjadi kabur, dan tubuh gadis kecil itu dan orang-orang di kota kecil di bawahnya mulai menjadi ilusi lagi. Melihat pemandangan ini, pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil. Ada pria lain yang menakutkan dan kuat. Pada saat ini, Lord Wubian tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia menatap ke kedalaman langit berbintang. Ini adalah malapetaka. Seharusnya Lord of 10,000 Calamity yang disebutkan ibumu sebelumnya, akhir dari semua malapetaka. Aku akan menahan guntur malapetaka ini, dan kau pergi dan potong sebab dan akibat dari orang-orang di bawah sana dengan pedang kingsuanmu. Jika kau tidak dapat memotong mereka, mereka pasti akan mati. Kita harus segera pergi, mengerti? Ye Guan menoleh menatap Tuan Wubian. Bisakah kau menghentikannya? Tuan Wubian berkata, tolong pinjamkan aku menara milikmu. Ye Guan langsung memberikan menara kecil itu kepada Lord Wubian, lalu berbalik dan bergegas turun. Penguasa Wubian memegang menara kecil di tangannya dan berkata, Tuan Menara, tolong bantu saya membawanya. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba meraih menara kecil itu dan melemparkannya ke arah langit berbintang. Xiaota terkejut dan berkata, sial, kamu gila. Di bawah, Ye Guan juga terkejut ketika melihat Lord Wubian melemparkan menara kecil itu keluar untuk menahan guntur. Namun, dia segera terkejut saat mengetahui bahwa Lord Tower benar-benar dapat menahan guntur hitam. Oh sial, Tuan Ta yang diremehkan. Ye Guan menenangkan pikirannya dan menghampiri gadis kecil itu. Ia melihat orang-orang di depannya yang menunjukkan rasa takut, dan tiba-tiba berkata, sekarang. Sekarang, saat suara itu jatuh, garis-garis kausal yang tak terhitung jumlahnya muncul tepat di atas kepala orang-orang itu, dan di ujung garis-garis kausal ini, dia melihat garis kausal hitam, yang juga merupakan garis akhir-akhir kehidupan. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, pedang kingsuan melayang ke tangannya, dia tiba-tiba melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Niat pedang yang tak terkalahkan. Pesan niat pedang. Dua niat pedang muncul pada saat yang sama, mereka berkumpul bersama, dan bersama dengan pedang kingsuan, mereka menebas dengan keras garis sebab akibat hitam. Tertawa. Ketika pedang itu ditebas, garis kausal hitam di atas kepala semua orang bergetar hebat dan menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Ye Guan langsung merasa lega. Pada saat ini, karena kekuatan dahsyat antara langit dan bumi mulai runtuh, dan orang-orang di kota kecil itu ketakutan. Ye Guan berkata, kumpulkan. Saat suara itu jatuh, seluruh bumi yang retak langsung pulih dan kembali normal. Ye Guan menoleh untuk melihat gadis kecil di sampingnya. Melihat gadis kecil itu masih pucat, dia tersenyum tipis, lalu mengusap kepala kecilnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Gadis kecil itu menatap Ye Guan dan berkedip, jadi, apa arti, Ju? Ye Guan tersenyum dan berkata, ini yang disebut perintah. Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat pada seorang teman lama, lalu mengubah kata-katanya dan berkata dengan serius, ini disebut, kata-kata menjadi kenyataan, bukankah ini menakjubkan? Gadis kecil itu mengangguk penuh semangat, dengan ekspresi kagum di wajahnya, hebat, benar-benar hebat. Ye Guan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Dia melihat bahwa garis kausal hitam yang telah menghilang di atas kepala semua orang telah muncul kembali. Tidak hanya itu, dalam sekejap, garis kausal hitam itu berubah menjadi merah darah. Sebelum dia bisa bergerak,
semua orang di kota di depannya langsung berubah menjadi tumpukan kabut darah dan meledak, bersambung.